Pernahkah kamu bertanya dalam hati, jika Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya, dan tidak bergantung kepada apapun, lalu kenapa kita disuruh menyembahnya? Apakah Tuhan butuh kita sujud? Apakah Tuhan butuh dipuji 5 kali sehari? Atau ada mana lain yang belum kita pahami? Selamat datang di channel Jawaban Islam, tempat kita menyibak tabir misteri, membuka mata hati, dan mencari logika di balik keyakinan. Kalau kamu suka konten yang bikin mikir seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena video baru hadir 2 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di komentar, karena di sini kita belajar bersama. Kalau begitu, untuk siapa ibadah itu? Jawabannya sederhana. Ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Perhatikan kalimat ini baik-baik. Allah tidak berkata, "Agar aku disembah demi kebutuhanku," tapi supaya mereka beribadah. Artinya, ibadah itu adalah bagian dari tujuan hidup manusia. Tanpa ibadah, manusia kehilangan arah. Tanpa ibadah, manusia hidup seperti robot. Makan, bekerja, tidur, lalu mati. Tanpa makna, tanpa tujuan yang lebih tinggi. Bayangkan seseorang hidup tanpa arah, tanpa tujuan akhir, tanpa pengingat bahwa hidup ini sementara. Ibadah adalah pengingat harian. Ibadah adalah kompas jiwa. Ibadah adalah cermin spiritual yang menjaga kita agar tidak buta oleh dunia. Dan yang luar biasa, Allah tidak butuh semua itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika semua manusia dan jin tak beriman kepadaku, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dan jika semua manusia dan jin taat kepadaku, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun." Subhanallah. Itulah tanda bahwa ibadah bukan untuk Tuhan, tapi untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Kalau kamu masih menonton sampai di sini, berarti kamu serius ingin mencari kebenaran. Klik tombol like sekarang juga dan tulis di komentar, "Saya sedang belajar makna ibadah yang sesungguhnya." Sekarang kita masuk ke hal yang sangat menarik. Kalau ibadah bukan untuk Tuhan, lalu apa manfaat ibadah bagi manusia? Ternyata banyak sekali. Dan bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara psikologis, bahkan medis. Penelitian ilmiah modern membuktikan bahwa aktivitas spiritual seperti berdoa, bersujud, dan berzikir bisa menurunkan tingkat stres, mengurangi kecemasan, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan ketenangan batin, dan memperbaiki kualitas tidur. Tapi dalam Islam, ibadah bukan cuma tenang-tenang kosong. Ibadah bukan sekadar meditasi. Ibadah adalah penghambaan total kepada Tuhan yang Maha Hidup. Lihat sholat misalnya. Dalam posisi sujud, kepala kita lebih rendah dari jantung. Darah mengalir lebih lancar ke otak. Itu menyehatkan dan sekaligus menjadi simbol ketundukan total. Zikir, menyebut nama Allah, telah terbukti dalam studi neurologi dapat memengaruhi gelombang otak menjadi lebih stabil, menurunkan hormon kortisol, penyebab stres. Puasa, membersihkan tubuh dari racun, memberi istirahat pada sistem pencernaan, dan di saat yang sama, melatih kesabaran, empati, dan kontrol diri. Zakat adalah latihan jiwa agar tidak diperbudak harta, melatih empati, dan menjaga keseimbangan sosial. Subhanallah. Semua ibadah Islam ternyata bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk membangun jiwa manusia di dunia. Dan itu membuktikan satu hal penting, ibadah adalah hadiah, bukan beban.
Ibadah bukan paksaan, tapi anugerah yang hanya bisa dirasakan oleh yang memahami maknanya. Kita sering salah paham, kita membayangkan Tuhan seperti raja manusia, yang marah kalau tidak dipuji, yang tersinggung kalau tidak disembah, yang ingin dilayani agar merasa berkuasa. Padahal, Tuhan bukan seperti itu. Tuhan bukan makhluk yang butuh validasi. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, bahkan kepada orang yang mengingkarinya. Dia adalah Al-Ghani, Maha Kaya, tidak bergantung pada siapapun. Dan dia adalah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu, sementara dia sendiri tidak bergantung pada siapapun. Kalau semua manusia di bumi berhenti menyembahnya, dia tetap Maha Kuasa. Dan kalau seluruh makhluk bersujud serentak kepadanya, itu tidak menambah keagungannya sedikit pun. Lalu untuk apa semua perintah ibadah itu? Jawabannya adalah, ibadah bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan sebuah alat elektronik yang canggih. Kalau tidak digunakan sesuai panduan, akan cepat rusak. Begitu juga manusia. Kita diciptakan dengan fitrah, dengan sistem bawaan jiwa. Dan ibadah adalah bagian dari panduan hidup itu. Bukan untuk memuaskan Tuhan, tapi untuk menjaga jiwa kita tetap sehat, jernih, dan bersih. Lalu, kenapa dalam ibadah kita memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan adalah cara untuk mendidik hati kita sendiri. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, kita sedang menanamkan dalam hati bahwa apapun masalah kita, Tuhan lebih besar. Ketika kita mengucap Alhamdulillah, kita sedang mengajari diri untuk bersyukur meski dunia sedang berat. Puji-pujian itu bukan buat Tuhan merasa hebat, tapi untuk menguatkan hati kita agar tidak runtuh oleh cobaan. Sekarang, mari kita renungkan satu hal penting. Apakah ibadah cukup hanya dengan gerakan dan bacaan? Apakah cukup hanya berdiri, ruku, sujud, tapi hati kosong? Apakah cukup hanya puasa, menahan lapar, tapi lidah tetap menyakiti? Jawabannya adalah tidak. Ibadah sejati bukan sekadar ritual. Ibadah sejati adalah transformasi diri. Kalau seseorang sholat 5 waktu tapi masih suka mencaci, memaki, atau menipu, maka sholatnya belum sampai ke hati. Kalau seseorang berpuasa tapi tetap marah-marah, tetap menyakiti orang lain, maka puasanya belum mengubah jiwanya. Allah tidak butuh gerakan, Allah tidak butuh lisan. Yang Allah inginkan adalah hati yang bersih dan jiwa yang lurus. Mari kita lihat satu persatu. Sholat melatih kedisiplinan dan kesadaran. Bangun pagi, tinggalkan kesibukan, dan tundukkan diri pada waktu-waktu tertentu. Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Menahan diri dari yang halal, agar kita bisa menahan dari yang haram. Zakat melatih kepedulian sosial, mengajarkan bahwa sebagian dari harta kita adalah hak orang lain. Haji melebur kesombongan dan membangun rasa kesatuan umat. Di sana, semua sama. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, hanya kain ihram dan kesadaran. Semua ibadah ini harus membentuk karakter baru. Kalau tidak, berarti kita hanya melakukan rutinitas tanpa ruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak yang sholat tapi tetap berbuat mungkar? Karena sholatnya hanya gerakan, bukan kesadaran. Sahabatku, sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak butuh kita menyembahnya. Justru kitalah yang butuh menyembah Tuhan. Kita butuh ibadah, karena hati ini terlalu lemah untuk menanggung hidup sendirian. Kita butuh ibadah, karena dunia ini terlalu bising, terlalu menggoda, terlalu menipu. Jika kita tidak punya tempat untuk kembali, ibadah bukan sekadar kewajiban, bukan sekadar rutinitas, tapi jalan pulang. Sholat adalah momen kita berbicara dengannya. Zikir adalah cara kita menenangkan luka jiwa. Puasa adalah latihan mengalahkan ego. Dan sujud adalah bentuk kepasrahan paling dalam, di mana dahi yang paling mulia ditempelkan ke tanah, sebagai bukti bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Coba tanya ke dirimu hari ini, saat kamu sedang hancur, siapa yang pertama kamu cari? Saat kamu putus asa, siapa yang kamu panggil dalam hati? Saat tak ada manusia yang peduli, siapa yang tetap mendengarkan doamu dalam malam? Dialah Allah, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah jauh, yang selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu.
Maka, bukan Tuhan yang butuh ibadahmu, tapi kamu yang butuh Tuhan dalam hidupmu. Kalau video ini menyentuh hatimu, klik tombol like sekarang juga. Karena itu bantu video ini sampai ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video dakwah logika berikutnya. Dan tulis di komentar, aku menyembah bukan karena Tuhan butuh, tapi karena aku yang butuhnya. Bagikan video ini ke sahabat dan keluarga, karena bisa jadi satu klik kamu menjadi sebab hidayah orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, di channel Jawaban Islam, tempat di mana kita berpikir dan mendekat pada Tuhan dengan akal dan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.